asalnya dari Rusia Bang ya. InDriver sama dari Rusia, dari negaranya Pak D Putin. Halo Sobat Tukang Tidur, balik lagi di channel Tukang Tidur Bang. Salam satu aspal ya. Beberapa hari ini aku coba observasi 3 aplikasi sekaligus. Aku coba aplikasi Maxim, terus InDriver, terus kemudian Lalamove. Kalau Lalamove sih aku udah lama ya. Tapi untuk 2 aplikasi ini aku coba observasi sekitar sebulan terakhir lah. Nah, di video kali ini aku mau coba compare nih 3 aplikasi ini. Aku mau coba compare karena yang ada aja yang driver yang nanya, "Bang, mendingan pilih Maxim atau ini atau Lalamove atau ini," gitu. Coba banding-bandingin lah. Sebenarnya 3 aplikasi ini nggak bisa di-compare sama sekali ya, beda karena sangat-sangat beda sistemnya dan beda algoritmanya, makanya sebenarnya nggak bisa di-compare. Tapi aku coba untuk cari-cari, ngulik-ngulik lagi lah. Untuk catatan aja, ini adalah pendapatku pribadi. Jadi kalau misal kalian ada pendapat lain yang kira-kira nggak sesuai sama pendapatku, ya silahkan. Terus ini aku observasi itu di daerah Bogor Bang. Jadi mungkin kalau kalian daerahnya lain mungkin beda lagi ya. Ada mungkin juga kalian di daerah kalian nggak ada salah satu aplikasi itu, kayak di Lalamove itu kan nggak ada di daerah kayak Jawa Purwokerto gitu kan, nggak ada ya. Jadi mungkin di daerah kalian nggak ada salah satu dari aplikasi ini. Ya, makanya aku coba observasinya itu di Bogor Bang. Sebenarnya 3 aplikasi ini nggak bisa dibandingin karena untuk Lalamove itu kan lebih banyak ke barang ya. Kalau InDriver ada aja barang tapi lebih banyak ke penumpang. Terus kalau Maxim barang juga ada tapi mostly sih lebih banyak ke penumpang ya. InDriver dan Maxim itu lebih banyak ke penumpang. Kenapa aku merekomendasikan 3 aplikasi ini? Karena ini yang akhir-akhir ini aku pakai. Yang kedua karena ini aplikasi ini sangat mudah untuk daftarnya Bang. Untuk sekarang sih masih sangat mudah, jadi kalian nggak perlu kemana-mana, online bisa, dan kalian sekarang daftar besok pun langsung bisa narik asal kalian udah top up. Kira-kira aplikasi yang cocok dengan kalian itu apa, dan aku coba untuk jelasin ke kalian ya. Aku udah siapin 5 poin yang bisa untuk compare 3 aplikasi ini. Oke, langsung aja lah. Yang pertama yaitu dari mana aplikasi ini berasal. Kalau untuk Maxim sih asalnya dari Rusia Bang ya. InDriver sama dari Rusia, dari negaranya Pak D Putin. Kalau Lalamove beda lah Bang. Kalau Lalamove itu berasal dari Hong Kong Bang, negaranya Pak D Jackie Chan ya. Buat kalian suka nonton Jackie Chan. Oke, poin yang kedua adalah ya, mekanisme pengambilan order Bang. Yang pertama adalah Maxim. Kalau Maxim itu mekanisme pengambilan ordernya itu bisa auto, bisa cocol. Tapi sih aku lebih sering, beberapa hari ini aku lebih sering auto ya, karena lebih enak dan kita nggak perlu nyocol-nyocolnya, nggak perlu filter lagi, nggak perlu nyari-nyari orderan lagi yang dekat-dekat. Selama auto, selama kita deket sama kita, otomatis pasti akan masuk ke, ke aplikasi kita. Jadi enak ya. Kalau untuk InDriver itu modelnya cocol Bang, mirip-mirip kayak Lalamove. Kemarin udah aku jelasin di videoku yang sebelumnya, videoku yang ini udah aku jelasin ya bedanya apa. Dan kalau Lalamove itu sama kayak InDriver, itu nyocol. Jadi untuk mekanisme pengambilan order sih menurut aku lebih bagus ke Maxim ya, karena dia auto. Tapi ada plus minusnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya nyocol, kita lebih bisa milih nih argo yang kakap-kakap aja atau argo yang kecil-kecil aja gitu kan, yang dekat-dekat aja. Itu kelebihannya kalau nyocol Bang. Tapi kalau nyocol kan kita harus
bidding sama driver lain ya. Jadi kadang-kadang kita nggak dapat walaupun kita udah yakin banget nih dapat, ternyata nggak dapat. Belum rezekinya. Oke, poin yang ketiga, potongan untuk aplikator. Kalau yang kalau untuk Maxim, potongan untuk aplikator itu 10%, Bang. Kalau untuk InDriver, potongan untuk aplikator 10% plus 1% untuk pajak. Kalau Maxim nggak tahu deh ada pajaknya atau enggak, cuman 10% sih setahu aku. Nah, kalau untuk Lalamove itu potongannya 20%, Bang. Agak gede ya, agak berasa. Jadi kalau misal kalian udah biasa on bid di Maxim, udah biasa on bid di InDriver, terus tahu-tahu on bid di Lalamove, pasti akan berasa nih, soalnya potongannya gede banget, 20%. Jadi misal kita dapat harga 100.000, ya bersihnya cuma 80.000. Berasa banget gitu, 20.000, sayang gitu kan. Kadang ada aja yang kayak gitu. Tapi ya kembali lagi ke kalian lah. Itu ya potongan di aplikator. Menurut aku sih Lala paling gede sih, Lala Move itu paling gede, tapi ya mungkin ada plus minusnya lah. Oke, next poin selanjutnya yang keempat, frekuensi orderan, Bang. Ini udah masuk ke poin yang cukup cukup penting ya. Untuk udah aku coba-coba sih untuk Maxim itu kurang lebih orderannya sekitar 2 sampai 3 menitan tuh hampir ada terus. 2 sampai 3 menit itu ada terus, tapi lokasinya di Jakarta. Kalau untuk di Bogor sendiri itu agak sedikit agak sedikit lama lah, sampai 3 sampai 5 menit baru ada lagi. Terus baru ada lagi gitu. Jadi ya kalau di Bogor belum belum terlalu banyak user yang pakai, ada aja banyak, ada aja sih sebenarnya, tapi nggak sebanyak di Jakarta. Untuk driver sama kayak di Maxim, dia belum terlalu banyak yang pakai. Tapi akhir-akhir ini karena udah anak sekolahan, orang-orang kantor udah mulai masuk, ya agak sedikit meningkat lah daripada sebelum sebelum masa pandemi kemarin ya. Sekarang sudah agak meningkat sedikit. Untuk Lalamove itu karena pengiriman barang udah lancar ya. Kemarin sempat tertunda tuh habis lebaran tuh, anyep sekitar sebulanan. Sekarang udah mulai naik lagi nih. Hampir 1 sampai 2 menitan tuh pasti ada aja, Bang, Lalamove. Barang-barang argo-argo kecil, argo-argo deket, Traveloka juga udah mulai ada lagi, udah banyak. Jadi menurut aku kalau di Bogor sih Lalamove penggunanya udah lumayan banyak gitu. Lah, orderan kakap juga eh, tiap hari udah ada aja, pasti asal kalian sabar dan telaten sih pasti kalian dapat kakap lah kalau di Bogor, insya Allah. Jadi kalau di poin frekuensi orderan ini menurut aku sih Lalamove lebih sedikit 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 diunggulkan ya. Diunggulkan sedikit di atas lah daripada Maxim dan InDriver. Dan sekarang poin yang kelima, poin yang terakhir itu adalah kemudahan aplikasi, Bang. Kalau untuk Maxim sih aku beri nilai sekitar 6,8 lah dari 10. Karena apa? Karena di Maxim itu kita harus, kalau untuk driver baru baru install terus pakai Maxim, kita harus sedikit sedikit belajar dulu, Bang, sedikit pelajari dulu, nggak bisa langsung paham gitu. Beda lagi kalau InDriver ini tampilannya cukup simpel ya, tapi kadang-kadang ada sedikit nge-lag gitu. Misal orderan udah diambil driver lain, tapi kadang-kadang masih masuk muncul di di aplikasi kita, padahal orderan itu udah diambil sama driver lain. Itu yang menurut aku sih agak kekurangan di InDriver itu ya, mungkin bisa diperbaiki nih. Aku kasih rating 6,7 kali ya untuk InDriver, 6,7/10. Kalau untuk aplikasi Lalamove ini sangat-sangat gampang, Bang.
interface-nya gampang, kita sangat mudah memahaminya. Jadi pertama kalau driver baru lihat aplikasinya pun langsung paham gitu. Kemungkinan langsung paham. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu lama harus pelajari aplikasinya. Sangat mudah dan tampilannya juga sangat simpel. Dan suaranya juga unik gitu, khas. Aku ya suka suaranya itu. Suara tukang roti ya. Jadi kalau di Lalamove ini aku kasih rating 7,2 dari 10. Jadi lumayan lah. Untuk kemudahan aplikasi Lalamove aku lebih sedikit mengunggulkan karena tampilannya lebih simpel gitu. Oke, jadi itu 5 poin yang bisa kalian jadi pertimbangan ya. Aplikasi mana yang akan kalian install dan aplikasi mana yang akan kalian tekuni gitu. Kesimpulannya adalah kalau aku pribadi aku masih pakai, aku suka akhir-akhir ini aku suka Maxim dan InDriver. Nggak tahu karena aku baru aktifin atau gimana, tapi aku sedikit ya menarik lah, tertarik dengan penumpang gitu. Tapi sekali-kali ya kalau misal ada argo gede dan jarak pick up-nya deket, aku sekali-kali ambil Lalamove buat 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 geser aja, sekalian geser lokasi itu. Nah, jadi itu kalau menurut aku pribadi. Kalau untuk kalian sih kalian bisa pilih sendiri, menurut kalian yang terbaik buat kalian yang mana. Kalau kalian mau ngikutin aku pakai 3 aplikasi pun nggak apa-apa, atau kalau misal HP kalian nggak kuat atau pengen install salah satu pun nggak apa-apa, itu pilihan kalian sendiri ya. Jadi itu eh, kesimpulannya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Pokoknya untuk penggunaan aplikasi tadi jadi untuk mana aplikasi yang harus kalian pilih, kalian bisa menilai sendiri Bang. Tadi data-datanya udah aku jabarin ya. Oke, segitu aja videoku hari ini. Mudah-mudahan videoku bermanfaat. Kalau misal ada pertanyaan atau kalian pro dan kontra, kalau misal ada pertanyaan atau kalian kontra dengan pendapatku ini, kalian boleh tulis di kolom komentar Bang. Kalau misal kalian menyukai video-video tukang tidur, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan seperti biasa, atur nuhun. Bye-bye.